Bagaimana Bung Ruki pendapatnya terkait dengan kasus HRS dan FPI ini? Narasi yang dihidupkan dari istana adalah negara tidak boleh kalah. Dengan kata lain, negara harus menang at all cost. Itu kedunguan pertama dari kekuasaan. Dari mana ada diktumnya bahwa negara tidak boleh kalah? Negara itu adalah part di dalam sistem hukum kita. Kalau negara bikin kesalahan, terus negara bilang kita tidak boleh kalah, kita harus menang, maka segala cara akan dipakai untuk memenangkan negara itu. Karena logika kekuasaan itu bukan hukum progresif, tetapi stateism. Jadi saya betul-betul tersinggung secara akademis terutama karena kedunguan istana dalam memahami fondasi dari cara berpikir hukum. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bagaimana Bung Ruki pendapatnya terkait dengan kasus HRS dan FPI ini? Ini kasus yang kalau dikasih judulnya Festival of Torture. Bisa dapat suara saya? Dapat, Prof. Oke. Dapat, Prof. Saya mau terangkan dulu itu secara akademis sempurna itu, karena kadangkala kita seolah-olah sekedar mendengar slogan, lalu slogan itu kita anggap sebagai kebenaran itu. Kenapa, saudara moderator? Nggak dengar saya? Dengar, Prof. Dengar. Oke, kalau dengar coba moderator konsentrasi itu supaya saudara bertanya nanti ada mutunya itu. Betul. Lanjut, Prof. Saya lanjutkan ya. Ya. Narasi yang dihidupkan dari istana adalah negara tidak boleh kalah. Dengan kata lain, negara harus menang at all cost. Itu kedunguan pertama dari kekuasaan. Dari mana ada diktumnya bahwa negara tidak boleh kalah? Negara itu adalah part di dalam sistem hukum kita. Kalau negara bikin kesalahan, terus negara bilang kita tidak boleh kalah, kita harus menang, maka segala cara akan dipakai untuk memenangkan negara itu. Itu yang diucapkan Presiden Jokowi. Dan nggak ada ahli hukum yang membahas itu. Kecuali tadi Prof. Teki mengucapkan soal Gustav Radbruch gitu. Saya terangkan, saudara. Karena ini sangat penting gitu. Begitu Presiden bilang negara tidak boleh kalah, maka seluruh aparat menganggap bahwa negara harus dibenarkan. Ini masalahnya. Itu artinya Presiden abuse of judicial power. Abuse judiciary. Dia menghina pengadilan karena dia mendahului pengadilan. Saya terangkan asal-usul dari istilah negara tidak boleh kalah. Itu adalah prinsip di dalam negara Jerman ketika Jerman dihuni dan dikendalikan oleh Hitler. Di zaman Nazi lah prinsip itu diucapkan. Negara tidak boleh kalah. Waktu pemimpin-pemimpin Nazi mulai diadili di tahun 46, Gustav Radbruch yang diterangkan oleh Prof. Sutegi tadi datang dengan dalil yang terbalik. Bahwa hukum positif negara itu isinya adalah kejahatan, karena itu harus dibalik prinsipnya. Jadi dasar pikiran ini yang nggak dimengerti oleh para pembisik Presiden Jokowi di istana. Mereka nggak paham tentang logik dari negara tidak boleh kalah. Mereka nggak paham tentang sejarah hukum. Mereka nggak paham tentang legal philosophy itu. Nah ini duduk perkaranya di situ sebetulnya. Jadi prinsip negara tidak boleh kalah itu adalah positivisme in optima forma. Pemberlakuan pasal hukum positivistik di tingkat yang paling tinggi itu. Kalau begitu buat apa ada pengadilan kalau Presiden udah bilang negara tidak boleh kalah? Jadi yang mesti dikalahkan siapa? Rakyatnya. Karena ini otak yang tidak lengkap. Masuk di dalam pembicaraan publik. Lalu semua anggap itu benar itu. Kan prinsip bahwa hukum itu menjamin keadilan. Artinya masukkan ke pengadilan. Bukan negara tidak boleh kalah, negara bisa dikalahkan di pengadilan. Ini logika beginian kok nggak pernah diajarin gitu. Ini simple logic gitu. Jadi kita ada di situ sebetulnya dalam keadaan
stateism, negaraisme. Segala sesuatu negara harus dibenarkan. Inilah contoh dari kemampuan kekuasaan mengolah negara di dalam keadaan kepanikan karena legitimasi berkurang, bahkan merosot, lalu dicari cara. Negara tidak boleh kalah. Loh, nggak ada urusan negara dengan pemerintah. Pemerintah tidak boleh menganggap dia adalah negara. Itu artinya dia menjadi sama dengan Louis XIV. L'état c'est moi. Aku adalah negara itu. Karena itu negara tidak boleh kalah karena aku tidak boleh dikalahkan itu. Jadi pikiran semacam ini yang membuat kita buruk di dalam menghadapi soal-soal keadilan. Negara hukum ini dianggap negara hukum artinya negara yang harus bisa diakses secara sama oleh warga negara yang berbeda. Bukan dianggap, kan ini slogannya begitu banyak. Equality before the law, artinya semua orang sama di depan hukum. Nggak begitu prinsip John Locke. Equality before the law artinya hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Itu prinsipnya. Tentu saja saya dengan menteri kabinet tidak sama di depan hukum. Dia punya akses lebih dekat dengan presiden. Karena itu kekuasaan yang mesti sama untuk diakses oleh orang yang berbeda. Yang punya uang pasti berbeda dengan yang miskin mengakses kekuasaan. Tetapi hukumnya yang mesti sama. Jadi bayangkan misalnya diajarkan di fakultas hukum kedunguan-kedunguan semacam ini. Lalu masuk ke istana, lalu presiden dengan gagah berani bicara, negara tidak boleh kalah. Lalu dia Hitler apa? Dia Louis XIV apa? L'état c'est moi. Jadi saya ingin agar supaya ucapkan itu secara jernih melalui Mardhani Alisera ada di DPR. Bongkar kemunafikan hukum kita. Profesor Teki mengajar itu bertahun-tahun dengan hukum progresif. Nggak ada orang yang dengar. Karena logika kekuasaan itu bukan hukum progresif, tetapi stateism. Jadi saya betul-betul tersinggung secara akademis terutama karena kedunguan istana dalam memahami fondasi dari cara berpikir hukum. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rocky. Bung Rocky, kalau kita lihat prinsip-prinsip negara hukum tuh ada 3 prinsip ya. Pertama, supremacy of law. Hukum harus menjadi panglima tertinggi, bukan kepentingan politik penguasa. Yang kedua, equality before the law. Semua orang atau golongan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan prinsip ketiga, due process of law. Menegakkan hukum tidak boleh melanggar asas dan proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi dua peristiwa yang sedang berlangsung saat ini benar-benar melanggar 3 prinsip negara hukum ini. Nah, ketika pemerintah yang harusnya menjadi penegak hukum menjadi institusi yang terlihat tidak menegakkan prinsip-prinsip negara hukum ini, kemana rakyat akan berharap? Kemana rakyat akan menyuarakan suaranya, hati nuraninya, sementara kekuasaan tertinggi sendiri dengan telanjang terlihat melabrak 3 prinsip negara hukum ini. Di 1789, pada tahun 1789 di Perancis itu diselesaikan oleh pisau gilotin di alun-alun istana Louis XIV. Itu yang dilakukan rakyat. 200 tahun sebelumnya di 1516 di Itali, di zaman Franco Gallia, dibuat prinsip yang namanya konstitusionalisme, yaitu hak rakyat untuk membunuh raja. Itu inti dari konstitusionalisme itu. Jadi kita sebaiknya masuk dalam substansinya. Kalau kita sekedar ya rakyat mau apa, mau demo, mau ditangkap, mau ditembak gitu. Jadi coba biasakan forum semacam ini kita menguji dalil-dalil yang diucapkan di istana dengan ambil risiko untuk bertengkar secara akademis. Saya mau bertengkar secara akademis dengan semua pejabat hukum di sana tuh. Siapa aja. Supaya ada pelajaran. Jadi jangan seolah-olah menganggap bahwa karena ada kekuasaan maka mengatur segala sesuatu dengan prinsip ini berdasarkan hukum. Jadi kata berdasarkan hukum itu konteksnya apa berdasarkan hukum? Jadi fasilitas kita untuk berdebat dihilangkan oleh kekuasaan, termasuk IELTS dihilangkan.
Karena kekuasaan takut dibuntukkan pikirannya oleh pikiran kritis, oleh akal sehat. Nah, saya mau ucapkan ini secara jujur, supaya mereka yang mengajar di Fakultas Hukum, mereka yang memegang jabatan-jabatan publik di bidang hukum, belajar tentang sejarah hukum sejak Romawi, pelajari prinsip-prinsip konstitusi sampai pada dasar filosofinya, kuasai bagian-bagian penting di dalam peristiwa seluruh dunia di mana hukum itu mengalami positifikasi karena ditopang oleh kekuasaan. Itu poinnya.